Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Profesor Dr. Insinyur Arita Marini, ME, selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen pendidikan. Kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai manajemen pendidikan di sekolah dasar berbasis pendidikan inklusi. Di sini kami beranggotakan ada Akila Lutfiah, Dela Natalia Desiana, Dira Kusuma Wardani, Jenis Margareta Sibuya, Monica Metravia, Karina Trisna Putri, dan Syala Habibah. Boleh di next. Untuk latar belakang masalah yang kami ambil, pendidikan mencakup setiap usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang diberikan kepada anak. Bantuan ini melibatkan usaha untuk mengajarkan atau membina kecerdasan materi, budi pekerti, perilaku sosial, cara berinteraksi dengan orang lain, serta pengelolaan emosi sehingga anak dapat berperilaku sesuai dengan norma-norma di lingkungan sosialnya. Menurut Solawati tahun 2019. Pendidikan tidak hanya sebatas teori, tetapi juga memerlukan tanggung jawab pendidik terhadap moral peserta didik dengan manajemen dan strategi yang terencana untuk membangun karakter mereka. Pendidikan bisa terjadi dalam berbagai lingkungan sosial, tidak hanya dalam lingkupan yang luas. Saat anak berinteraksi dengan keluarga, guru, atau teman-temannya, proses pendidikan sedang berlangsung. Menurut manajemen pendidikan inklusi tahun 2015. Boleh di next? Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Akila. Kepada Akila, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya pengertian manajemen pendidikan inklusi di sekolah dasar. Pendidikan inklusi merupakan suatu pendidikan di mana semua siswa dengan kebutuhan khusus diterima di sekolah reguler yang berlokasi di daerah tempat tinggal mereka yang mendapatkan berbagai layanan pendukung dan pendidikan sesuai dengan kebutuhannya. Sebagaimana yang ditegaskan melalui surat edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 38 Tahun 2003 yang menyatakan pendidikan inklusi merupakan pendidikan yang mengikutsertakan anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus untuk belajar bersama-sama dengan anak normal lainnya, menurut Sugiarmin 2006. Untuk mewujudkan pendidikan inklusi yang efektif, diperlukan manajemen pendidikan yang tepat di sekolah, maka manajemen pendidikan adalah sebuah proses yang dilaksanakan secara sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran serta mencapai tujuan pendidikan dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya yang lain untuk mencapai tujuan organisasi menurut Maria dan Sediono 2017. Semua satuan pendidikan di Indonesia harus memiliki manajemen pendidikan yang baik, tak terkecuali bagi sekolah luar biasa atau SLB. Saya kembalikan ke moderator. Baik, boleh di next. Untuk penjelasan selanjutnya akan jelaskan rekan saya, Syahla Habibah. Kepada Syahla, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya ada tujuan pendidikan inklusi. Tujuan pendidikan inklusi menurut Trashek dan Bronson, Lei Kekeh Martan pada tahun 2007 terbagi menjadi 4, yakni bagi anak berkebutuhan khusus, bagi pihak sekolah, bagi guru, dan bagi masyarakat. Lebih jelasnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagi anak berkebutuhan khusus. Anak akan merasa menjadi bagian dari masyarakat pada umumnya. Kemudian anak akan memperoleh bermacam-macam sumber untuk belajar dan bertumbuh. Kemudian meningkatkan harga diri anak dan anak memperoleh kesempatan untuk belajar dan menjalin persahabatan dengan teman yang sebaya. Kedua, tujuan pendidikan menurut bagi pihak sekolah yaitu memperoleh pengalaman untuk mengelola berbagai perbedaan dalam satu kelas dan mengembangkan apresiasi bahwa setiap orang memiliki keunikan dan kemampuan yang berbeda satu dengan lainnya. Kemudian bagi guru, membantu guru untuk menghargai perbedaan pada setiap anak dan mengakui bahwa anak berkebutuhan khusus juga memiliki kemampuan. Selain itu, menciptakan kepedulian bagi setiap guru terhadap pentingnya pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, dan guru akan merasa tertantang untuk menciptakan metode-metode baru dalam pembelajaran dan mengembangkan kerjasama dalam memecahkan masalah. Dan yang terakhir ada bagi masyarakat, yaitu meningkatkan kesetaraan sosial dan kedamaian bagi masyarakat,
Kemudian mengajarkan kerjasama dalam masyarakat dan mengajarkan setiap anggota masyarakat tentang proses demokrasi dan membangun rasa saling mendukung dan saling membutuhkan antar anggota masyarakat. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, boleh di next. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Karina. Kepada Karina, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya ada karakteristik pendidikan inklusif. Menurut Hamidurrahman, yaitu pendidikan inklusi memiliki beberapa karakteristik, di antaranya yaitu pertama ada kurikulum yang fleksibel. Penyusunan kurikulum dalam penerapan pendidikan inklusi tidak harus lebih dahulu menekankan pada materi pembelajaran, tetapi yang paling penting adalah bagaimana memberikan perhatian penuh pada kebutuhan anak didik. Jika ingin memberikan materi pelajaran kepada anak kebutuhan khusus, harus memperhatikan kurikulum apa yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Kurikulum yang fleksibel harus menjadi prioritas utama dalam memberikan kemudahan kepada mereka yang belum mendapatkan layanan pendidikan terbaik demi menunjang karir dan masa depan. Berikan pula materi yang sesuai dengan kebutuhan mereka, terutama berkaitan dengan masalah keterampilan dan potensi pribadi mereka yang belum berkembang. Yang kedua, ada pendekatan pembelajaran yang fleksibel. Dalam aktivitas belajar remaja, sistem pendidikan inklusi harus memberikan pendekatan yang tidak menyulitkan mereka untuk memahami materi pelajaran sesuai dengan tingkat kemampuan. Yang ketiga, ada sistem evaluasi yang fleksibel. Dalam melakukan penilaian harus memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan anak ke kebutuhan khusus yang ada dengan anak normal pada umumnya. Karena anak berkebutuhan khusus memiliki tingkat kemampuan yang lebih rendah dibandingkan dengan anak normal pada umumnya, sehingga memerlukan keseriusan dari seorang guru dalam melakukan penilaian. Keempat, ada pembelajaran yang lama. Proses pembelajaran dalam pendidikan inklusi harus mencerminkan pembelajaran yang lama. Pembelajaran yang lama bisa membuat anak termotivasi dan mendorong untuk terus mengembangkan potensi dan skill mereka sesuai dengan tingkat kemampuan yang dimiliki. Yang kelima, ada karakteristik dalam pendidikan inklusi bergabung beberapa hal seperti hubungan, kemampuan, pengaturan, tempat duduk, materi belajar, sumber, dan evaluasi yang dijelaskan sebagai berikut. Pertama ada itu hubungan lama, contohnya hubungan lama dan hangat, contohnya untuk anak tunarungu, guru selalu berada di dekatnya dengan wajah terarah pada anak yang tersenyum. Pendamping kelas atau orang tua memuji anak tunarungu dan membantu lainnya. Yang kedua, ada kemampuan guru siswa dengan latar belakang dan kemampuan yang berbeda serta orang tua sebagai pendamping. Yang ketiga, ada pengaturan tempat duduk yang bervariasi seperti duduk berkelompok di lantai membentuk lingkaran dan duduk di bangku bersama-sama sehingga mereka melihat satu sama lain. Yang keempat, itu ada materi belajar berbagai bahan yang bervariasi untuk semua mata pelajaran. Contohnya itu pembelajaran matematika disampaikan melalui kegiatan yang lebih menarik, menantang, dan menyenangkan melalui bermain peran menggunakan poster dan wayang untuk pelajaran bahasa. Yang kelima, ada sumber guru menyusun rencana harian dengan melibatkan anak. Contoh, meminta anak membawa media belajar yang mudah didapat ke dalam kelas untuk dimanfaatkan dalam pelajaran tertentu. Yang keenam, ada evaluasi penilaian observasi portofolio, yaitu karya anak dalam kurun waktu tertentu dikumpulkan dan dinilai. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, boleh di next. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Dela. Kepada Dela, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Yang berikutnya ada prinsip pendidikan inklusi. Sesuai dengan Permendiknas nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusi bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan potensi kecerdasan atau bakat istimewa, terdapat beberapa prinsip penyelenggaraan pendidikan inklusif yang harus diterapkan. Yang A, prinsip pemerataan dan peningkatan mutu.
Pendidikan inklusif bertujuan untuk memberikan kesempatan yang setara kepada semua peserta didik, termasuk yang belum terjangkau oleh layanan pendidikan lainnya. Pendekatan ini juga berperan dalam meningkatkan mutu pendidikan, karena menggunakan metode pembelajaran yang beragam dan dapat mencakup semua anak, serta menghargai perbedaan di antara mereka. Yang B, prinsip kebutuhan individual. Setiap anak memiliki kemampuan dan kebutuhan yang unik. Oleh karena itu, pendidik inklusif harus berusaha menyesuaikan pembelajaran dengan kondisi individual anak, sehingga setiap anak dapat berkembang sesuai dengan potensinya. Yang C, prinsip kebermaknaan. Pendidikan inklusif harus menciptakan lingkungan kelas yang inklusif, ramah, dan menerima keanekaragaman. Hal ini mencakup penghargaan terhadap perbedaan antara anak-anak dan menciptakan komunitas belajar yang positif. Yang berikutnya yang D, prinsip keberlanjutan. Pendidikan inklusif harus diintegrasikan secara berkelanjutan di semua jenjang pendidikan. Ini berarti bahwa pendidikan inklusif harus tersedia sepanjang perjalanan pendidikan seorang anak, mulai dari tingkat awal hingga tingkat lebih tinggi. Yang terakhir yang E, prinsip keterlibatan. Penyelenggaraan pendidikan inklusif harus melibatkan seluruh komponen pendidikan yang terkait, termasuk guru, staf sekolah, orang tua, dan masyarakat. Kolaborasi aktif dari semua pihak ini menjadi kunci kesuksesan pendidikan inklusif. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk selanjutnya, boleh di next. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Jenis. Kepada Jenis, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Baik, untuk strategi implementasi pendidikan inklusi di sekolah dasar, untuk mengatasi hambatan dan mengoptimalkan implementasi pendidikan inklusi, beberapa strategi dilakukan seperti meningkatkan kualitas in-service training atau INSET bagi guru, program kesadaran, pengembangan profesional berbasis sekolah, dukungan keluarga, dan kontekstualisasi proses belajar mengajar. Dukungan kebijakan yang berkelanjutan, komitmen pemerintah dalam anggaran pendidikan inklusi, pertemuan dengan stakeholders, serta kerjasama regional, nasional, dan internasional juga penting. Dalam buku Sari dan Hendriani tahun 2021. Partisipasi dan kolaborasi berbagai pihak sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran inklusi yang baik. Guru adalah faktor penggerak utama dalam pendidikan inklusi. Tanpa dukungan perangkat sekolah lainnya, pelaksanaan tidak akan optimal menurut Tarnoto tahun 2016 dan Rusmono tahun 2020. Guru perlu menumbuhkan kesadaran, pengetahuan, dan kemampuan untuk mengelola kelas yang beragam, serta mengikuti pelatihan terkait untuk memperoleh keterampilan tersebut. Menurut Sadnadi tahun 2016. Sementara itu, beberapa strategi lain yang dapat dilakukan yakini dengan menyelenggarakan program awareness, bekerja sama dengan tim atau kelompok kerja yang memiliki research center yang mendukung implementasi pendidikan inklusi, hingga keterlibatan pemerintah seperti penyediaan dana untuk menyelenggarakan pelatihan guru kelas dan membangun fasilitas umum yang lebih ramah terhadap individu dengan disabilitas seperti bidang landai atau bidang miring, lift, guided block, dan transportasi umum yang ramah terhadap individu dengan tunadaksa yang menggunakan kursi roda. Lalu dengan melakukan strategi tersebut, sekolah dapat turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi dan menciptakan sebuah lingkungan di mana individu dengan berkebutuhan khusus tidak harus lagi membidikan disabilitasnya, tetapi ikut merayakan keberagaman bersama dengan individu normal lainnya, menurut Sari dan Hedriana tahun 2021. Solusi penerapan pendidikan inklusif pada tingkat manajemen sekolah sesungguhnya berpulang pada aktivasi kepala sekolah dan guru pendamping kelas dengan melibatkan perhatian orang tua murid yang dengan sinergi ini maka pengelolaan dapat lebih optimal dan berdaya guna, efektif serta efisien menurut Ikram Mullah dan Sri Rojudin tahun 2020. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, boleh di next. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Dira Kusuma. Kepada dia, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator.
Selanjutnya yaitu faktor pendukung dan penghambat pendidikan di sekolah dasar berbasis inklusi. Yang pertama ada faktor penghambat penyelenggaraan pendidikan inklusif. Menurut Afifa dan Subowo tahun 2020, kurangnya komunikasi dan sosialisasi terkait dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif. Hal tersebut diperjelas oleh Martini pada tahun 2016 yang mengatakan bahwa masih kurangnya pemahaman guru terhadap perkembangan ABK di kelas. Selain itu juga ada keterbatasan sarana dan prasarana sampai pada kesulitan guru dalam penilaian kemampuan anak berkebutuhan khusus. Kurangnya pemahaman guru terhadap anak yang berkebutuhan khusus menjadi salah satu faktor penghambat pendidikan inklusif di dunia pendidikan, karena ABK memang harus mendapat perhatian yang sepenuhnya agar bisa dididik dengan baik, serta adanya komitmen yang sungguh-sungguh dari kepemimpinan, manajemen, dan seluruh pendidik, termasuk kepala sekolah, guru, dan staf lainnya. Dan adanya kesatuan cara pandang dan sikap positif dari seluruh penyelenggara sekolah. Nah, selain dari perhatian orang tua terhadap anaknya juga sangat mempengaruhi terhadap perkembangan dari anak itu sendiri, serta perlu adanya hubungan komunikasi yang lancar antara orang tua dan guru, dan selanjutnya perlu adanya anggaran dari pemerintah terhadap biaya untuk mendirikan sekolah yang mendukung ke semua hal yang dibutuhkan oleh anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya ada faktor pendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif. Menurut Mujab pada tahun 2005, beberapa faktor pendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif yaitu adanya dukungan dana dari pemerintah, kedua adanya dukungan manajemen umum, adanya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis koordinasi, dan adanya dukungan dari masyarakat. Dengan adanya faktor-faktor di atas dapat memudahkan dalam mendirikan sekolah untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus sehingga semua yang dibutuhkannya dapat terpenuhi dengan baik tanpa adanya hambatan. Boleh di next. Nah, selanjutnya yaitu adalah evaluasi pendidikan inklusi. Jadi, menurut Utami et al. Menjelaskan evaluasi sebagai suatu cara dalam menilai sesuatu yang dimana prosesnya dilakukan untuk menilai sesuatu berdasarkan kriteria atau standar objektif yang telah ditetapkan sebagai dasar dalam menetapkan sebuah keputusan terhadap objek yang dievaluasi. Sementara itu, pengertian dari evaluasi pendidikan inklusif itu sendiri adalah suatu proses menyediakan informasi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk menentukan harga dan jasa dari tujuan yang dicapai, desain, implementasi, dan dampak untuk membantu membuat suatu keputusan, membantu pertanggungjawaban, dan meningkatkan pemahaman tentang sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Selanjutnya, model evaluasi pendidikan yang dapat diterapkan yaitu model CIPP. Model CIPP ini dapat digunakan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan pendidikan inklusif yang terdiri dari evaluasi konteks yang dimana evaluasi ini mengkaji latar belakang dan tujuan dari program pendidikan inklusi. Hal ini termasuk menilai bagaimana program ini berhubungan dengan tujuan pendidikan inklusi, sejauh mana kerjasama dengan lembaga lain, dan bagaimana penerimaan peserta didiknya. Selanjutnya ada evaluasi input atau input evaluation. Ini berfokus pada apa yang diperlukan untuk menjalankan program pendidikan inklusi, mencakup penilaian terhadap sarana dan prasarana yang tersedia, kualitas dan relevansi kurikulum yang digunakan, serta kompetensi dan kualifikasi sumber daya manusia. Selanjutnya ada evaluasi proses atau proses evaluation. Evaluasi ini termasuk metode pembelajarannya, kemudian pelayanan khusus yang diberikan kepada siswa dan kebutuhan khusus tersebut, pembiayaan program, serta mekanisme monitoring yang memastikan program pendidikan berjalan sesuai dengan rencana. Selanjutnya yaitu evaluasi produk atau product evaluation. Ini evaluasi produk ini menilai hasil dari pelaksanaan program pendidikan inklusi di sekolah tersebut. Evaluasi tersebut ini melibatkan penilaian dampak program pendidikan inklusi terhadap prestasi belajar siswa, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mungkin muncul selama implementasi tersebut. Tujuannya untuk melihat seberapa efektif program pendidikan inklusi di sekolah tersebut untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, boleh next. Berikutnya saya ingin menyampaikan kesimpulan dari pembahasan yang kelompok kami sebutkan. Pendidikan inklusi di sekolah dasar memiliki tujuan yang luas, mencakup penciptaan lingkungan yang ramah dan menerima keanekaragaman, pengembangan kepekaan terhadap perbedaan, dan memberikan kesempatan yang setara bagi semua peserta didik. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan manajemen pendidikan yang efektif, yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan secara terencana. Karakteristik pendidikan inklusi meliputi kurikulum, pendekatan pembelajaran, sistem evaluasi, dan pembelajaran yang ramah.
Strategi implementasi pendidikan inklusi melibatkan peningkatan kualitas pelatihan guru, kesadaran masyarakat, dukungan pemerintah, dan kerjasama antara berbagai pihak terkait. Namun, implementasi pendidikan inklusi dihadapkan pada beberapa tantangan seperti kurangnya pemahaman guru terhadap anak berkebutuhan khusus, keterbatasan sarana dan prasarana, serta kurangnya dukungan finansial. Boleh di next. Baik, demikianlah hasil pemaparan diskusi dari kelompok 4. Terlebih kalau ada kata salah dan kurangnya terlebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.